Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Terima kasih kepada Pak Gunawan dari BK Makro Dashboard yang sudah memfasilitasi kami dan kami sekarang kita ada acara bersemi ya di sini dan ini adalah upaya dari kami karena kemarin kalau tidak salah beberapa hari yang lalu itu teman-teman dari TI Transparansi Internasional Indonesia dan juga TI Transparansi Internasional Pusat itu merilis apa yang disebut dengan CPI. CPI bukan Consumer Price Index tapi Corruption Perception indeks gitu. Nah, jadi seringkali ketika kita bicara CPI itu banyak yang kok konsumsi kok kemudian terkait dengan korupsi gitu. Ternyata memang definisinya memang berbeda ya. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan kami berempat ya dan di sini ada Mbak Tri, ada Mbak Wida, ada Mbak Ikfa yang kebetulan mengambil mata konsentrasi MSc in Economics of Crime. Gitu. Jadi seringkali orang salah juga. Loh ternyata ada tuh ekonomi kriminalitas itu ada. Ya ada. Nah mereka Mbak Ikfa dan Mbak Wida itu sudah kuliah ekonomika kriminalitas dan juga seminar untuk ekonomika kriminalitas. Mbak Tri baru saja sedang ngambil mata kuliah ekonomika kriminalitas. Nah, saya ingin langsung saja kita akan mendiskusikan kaitannya dengan materi yang akan kita presentasikan. Monggo. Nah, jadi kita mulai dari mana? Sebelum masuk ke dalam sebelum masuk ke dalam CPI, sebenarnya kami ingin menjelaskan dulu bahwa apa yang akan kita diskusikan, apa yang terkait dengan CPI, itu juga terkait dengan sebenarnya upaya untuk mengukur kejahatan. Nah ini mungkin bagi orang lain akan mengatakan kejahatan aja diukur kurang kerjaan kan gitu. Ya ini memang ekonom kurang kerjaan. Udah kurang kerjaan yang diurusi itu yang kotor-kotor. Nah ini. Jadi rekan-rekan sekalian saya hanya ingin masuk melihat terlebih dahulu ini ya. Ini dua hal yang akan kita lakukan. Jadi yang pertama adalah sebentar. Pertama adalah kita akan melihat upaya kita untuk mengukur kejahatan dan korupsi adalah bagian dari kejahatan. Yang kedua nanti kita akan berbicara tentang corruption perception index. Nah, sekarang kalau kita ini fenomena kejahatan. Wah, maaf, gak katrok. Oke. Nah, kalau terjadi kejahatan, ada permasalahan utama. Kejahatan itu apapun bentuknya itu seperti yang gambar di sebelah kanan. Yaitu adalah gambar atau foto tentang iceberg, tentang gunung es. Yang kita lihat itu adalah yang diberitakan. Yang kita lihat itu adalah yang diproses. Yang kita lihat itu adalah yang tercatat oleh aparat penegak hukum, yaitu yang ada di atas itu. Kejahatan tercatat. Tapi ada pertanyaan berikutnya. Loh, yang tidak tercatat bagaimana? Ya, namanya tidak tercatat ya tidak ada, ya tidak diketahui. Tetapi para peneliti kemudian berpikir bagaimana cara mengukur gunung es kejahatan. Jadi kita memiliki kejahatan yang tercatat dan itu dilaporkan kepada aparat penegak hukum. APH itu aparat penegak hukum. Yang kedua, kita memiliki yang tidak tercatat. Seringkali kita mendengar sesuatu dan lain sebagainya, orang-orang mengatakan, oh itu si X melakukan ini, si Y melakukan ini, tapi saya tidak punya buktinya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kemudian menarik bagi kami, rekan-rekan yang mendalami economics of crime. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana negara-negara di dunia itu mencoba mengetahui tentang kejahatan yang tidak tercatat. Apakah bisa? Ya bisa, tetapi ini adalah bagian dari upaya bahwa upayanya tidak sempurna, ya, tapi lebih baik dilakukan daripada tidak sama sekali. Bagaimana caranya? Yaitu adalah kami melakukan apa yang disebut dengan victimization survey. Jadi survei terkait dengan korban kejahatan. Ya,
Jadi kita melakukan survei kejahatan dan itu biasanya bisa 2 atau 3 tahun sekali, tetapi di beberapa negara itu bahkan dilakukan setahun sekali. Dan jumlah sampelnya itu kita bicara di level puluhan ribu rumah tangga. Dan yang diwawancara bisa saja tidak hanya orang tuanya, tapi juga anaknya, bergantung pada jenis kejahatan apa yang ingin dilihat. Kalau di masa yang lalu mungkin kita hanya berbicara tentang masalah burglary itu pencurian gitu ya, theft gitu ya, kemudian kerusakan di dalam kerusakan fasilitas dan lain sebagainya. Sekarang kita seringkali di negara-negara maju sudah menggunakan apa yang disebut dengan antisocial behavior. Orang kemudian mempertanyakan kepada anak-anak itu apakah mereka korban dari bullying, apakah mereka juga merupakan korban dari istilahnya abuse tapi secara online. Ya. Itu ada online harassment. Itu terjadi karena orang punya berhubungan secara di sosial media, tapi kemudian bisa terjadi bullying di situ dan itu terjadi. Ataupun juga kalau dalam konteks Indonesia misalkan kita mengatakan pinjol. Ya, pinjol ini bisa sebenarnya dilakukan survei seperti ini untuk mengetahui berapa sebenarnya atau bisa mengestimasi berapa sebenarnya kejahatan yang tidak tercatat. Nah, dari survei ini juga kita juga mengetahui apa yang disebut dengan multiplier of offenses. Jadi istilahnya begini, kalau ada multiplier of offenses itu apa sih? Yaitu adalah jumlah total kejahatan, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat, dibagi dengan yang tercatat. Jadi katakanlah kita punya multiplier of offenses 3, itu artinya apa? 1 itu tercatat, tetapi yang 2 yang lain itu tidak tercatat. Sehingga katakanlah di kepolisian dikatakan, oh ini kejahatan seperti ini terjadi adalah misalkan 5.000 kasus, kalikan 3. Itulah totalnya. Nah, ini informasi-informasi seperti ini sangat bermanfaat digunakan untuk penentuan kebijakan publik. Nah, inilah contohnya. Ini saya ambilkan dari papernya Brennan Price tahun 2000, tetapi juga bisa lagi kalau Anda mau lihat yang tahun yang terbaru mungkin 2018 itu juga sudah ada. Polanya hampir sama. Jadi kalau di sana ada recorded crime, itu dari data kepolisian, di sana ada multiplier itu adalah hasil dari, di sana ditulis BCS itu adalah British Crime Survey. Ya, kalau sekarang namanya sudah bukan British Crime Survey, tapi CEWS, karena masuknya ke Wales dan England dan Wales. Gitu. Sehingga ketika recorded crime dikalikan dengan multiplier, hasilnya adalah estimated number of incident, jumlah total seluruh kejahatan. Pertanyaan berikutnya adalah berapa biayanya? Nah, ya, berapa dampaknya itu yang itu juga bisa dihitung kemudian. Nah, pertanyaannya kemudian apa sih manfaat dari victimization survey? 1, kita bisa mengetahui tingkat pelaporan atau reporting rate. Jadi kalau ada orang mengalami menjadi korban suatu jenis kejahatan tertentu, pertanyaannya untuk jenis kejahatan tertentu itu seberapa besar mereka ingin melapor kepada polisi. Ya, dan ini bisa digunakan untuk evaluasi juga terhadap rekan-rekan kepolisian, seberapa besar kemudian masyarakat itu willing ya, ingin untuk melapor. Tapi ini penuh kompleksitas juga. Mengapa? Karena biasanya banyak orang tidak ingin melapor. Ya, dan beda kejahatan itu punya rate-nya itu, reporting rate-nya itu juga beda. Tergantung dari dampak dari kejahatan itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, kita bisa mengetahui multiplier of offenses untuk setiap jenis kejahatan. Juga kita bisa mengukur apa yang disebut dengan ketakutan terhadap kejahatan atau yang disebut dengan fear of crime. Fear of crime itu macam-macam, bisa dilihat ketika seseorang itu sendirian, bisa dilihat ketika kalau orang itu berada di dalam tempat yang cenderung gelap gitu, apakah dia merasa khawatir atau tidak gitu. Orang takut misalkan kalau malam pulang malam takut karena ada kelitih dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari fear of crime ya. Ini bisa ditanyakan. Nah, jenis kejahatan yang dapat disurvei itu bisa disesuaikan sebenarnya, tergantung pada apa yang ada yang berkembang di masyarakat itu. Jadi kalau di Inggris misalkan orang bicara tentang antisocial behavior. Ya.
Antisocial behavior itu sebenarnya belum termasuk ke dalam kriminalitas, tapi satu tingkat di bawah kejahatan. Ada modern slavery, ada. Ya. Kemudian juga pinjol misalkan, atau tadi abuse untuk eh, interaksi yang abusive tetapi di internet misalkan. Itu bisa ditanyakan. Nah, prasyaratnya apa? Prasyaratnya adalah survei harus melibatkan banyak sampel karena kita harus melihat bukan hanya at national level tapi juga di level region, di level daerah. Yang kedua, nah ini jenis kejahatannya harus ada korbannya atau orang bisa merasakan, oh saya korban dari kejahatan itu. Ya. Nah, apakah dimungkinkan ada kejahatan yang orang itu tidak merasa ada korbannya? Ada. Apa itu? Korupsi. Korupsi itu banyak terjadi korupsi, tapi banyak orang mengatakan kayaknya saya bukan korban korupsi. Kayaknya ya biasa-biasa aja hidup ya kayak begini. Tidak tahu bahwa kemudian kualitas pendidikan tidak bagus, kualitas kesehatan tidak bagus, kualitas pelayanan publik tidak bagus, sebenarnya adalah dampak dari korupsi. Karena kalau yang bersangkutan pindah ke negara yang lebih maju, itu pelayanannya berbeda. Nah, ini seringkali hal-hal yang seperti ini tidak diperhitungkan. Ataupun juga ketika sebenarnya terjadi korupsi swasta yang memungkinkan harga-harga jadi tinggi atau ekonomi biaya tinggi. Oh, apa-apa mahal ya. Nah, ternyata untuk melakukan pengadaan dan lain sebagainya tidak hanya di badan usaha pemerintah atau publik, tetapi juga badan usaha swasta itu bisa saja terjadi korupsi. Apa yang membedakan kemudian adalah kalau di negara-negara OECD korupsi swasta sudah diatur, kalau di Indonesia belum diatur. Itu sebabnya kami menyebutnya sebagai unregulated corruption. Ya. Nah ini, jadi kalau kita kemudian pindah, ini nanti akan kaitannya dengan CPI ini. Kita pindah sekarang, kita masuk ke korupsi. Korupsi itu belum tentu para korbannya itu akan merasakan, sehingga tidak bisa kalau disurvei. Ada hal lagi lain yang membuat korupsi itu tidak bisa disurvei. Disurvei victimization maksud saya ya, victimization survei bahwa Anda menjadi korban korupsi itu nggak bisa. Gitu. Kenapa? Karena akan bias. Kenapa bias? Karena salah satu jenis dari korupsi itu adalah ada 3 di sini, ya menurut Puls tahun 2000, yaitu adalah penggelapan, embezzlement, pungutan liar, extortion, dan penyuap. Nah, ketika orang menjadi korban dari pungutan liar atau extortion, itu biasanya kalau ditanya itu jujur. Jadi korban extortion, Pak. Oh ya, saya jadi korban extortion. Cuma orang yang sama kalau ditanya, Pak, nun sewu, apakah pernah menyuap? Nah, kira-kira akan jujur nggak? Enggak. Nah, ini yang jadi masalah. Sehingga tidak dimungkinkan kita melakukan victimization survey terkait dengan kasus-kasus korupsi. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah, ya kalau kita bicara kejahatan konvensional mungkin lebih mudah ya membandingkan antar negara. Ataupun juga bahkan runtun waktu. Tetapi pertanyaannya adalah kalau ini dikaitkan dengan korupsi bagaimana? Kita bandingkan antar waktu, kita bandingkan antar negara, apakah ini mudah? Tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Nah, lalu alternatifnya apa? Ada beberapa alternatif. Jadi misalkan adalah bagaimana kalau kita menggunakan putusan pengadilan yang sudah final atau inkrah? Loh ya, itu kan yang terdeteksi. Balik lagi itu yang recorded gitu. Yang unrecorded bagaimana? Itu masalah. Ya, kita tidak tahu jumlah dari berapa besarnya korupsi. Loh, bagaimana kalau kita pakai database APH, Pak? Jadi ketika misalkan ada laporan dan lain sebagainya, sama lagi. Itu kan kalau dilaporkan. Lah kalau enggak, nah itu kan kalau terdeteksi. Kalau enggak, yang unrecorded tadi bagaimana? Kita enggak tahu. Atau juga kita dengan persepsi expert dunia usaha dan lain sebagainya. Nah, ini masih bermasalah. Sehingga kemudian ini yang menarik ya dari inisiatif yang dilakukan oleh rekan-rekan TI, Transparansi Internasional, itu mereka menggunakan atau mereka mengenalkan CPI, Corruption Perception Index, yang itu dilakukan sejak tahun 95. Harapannya itu adalah ini mereka menggunakan indeks komposit itu untuk bisa mengidentifikasi dan menilai kira-kira tingkat korupsi di berbagai negara itu bagaimana.
Gitu. Ya ini hal yang menarik meskipun ini bukan hal yang mudah. Sama sekali bukan hal yang mudah. Lalu apa yang dilakukan oleh rekan-rekan TI yaitu adalah dengan menggunakan tadi memanfaatkan indeks komposit tadi. Ya. Jadi sudah ada survei-survei sebelumnya yang dilakukan oleh lembaga terpercaya, lembaga bereputasi internasional ke seluruh dunia. Lalu kemudian mereka memanfaatkan data itu dan kemudian membuatnya, menyatukannya dalam suatu indeks. Nah, terjadi perubahan memang secara metodologis di tahun 2012 yang dari 95 2011 itu agak berbeda dengan yang 2012 sampai 2025. Jadi variabelnya berbeda, kemudian caranya juga beda di sana. Ini yang dilakukan. Ya. Nah, mari kita lihat sekarang. Kita lihat hasilnya. Nah, kalau kita lihat misalkan di tahun 2023 dan tahun 2024, ini nilai kalau di ASEAN itu nilai, saya nggak tahu mengapa ini tidak ada, tapi kalau data yang kita cari nggak ada ya. Jadi data nilai CPI Brunei tahun 2023-24 itu tidak ada. Ya, tidak. Tetapi kalau kita lihat dari 9 data yang negara yang lain, di situ ada nilainya, ada nilai PCI-nya. Tetapi juga saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk melihat jumlah variabelnya. Jadi kalau Indonesia dan Laos itu adalah dua negara yang di tahun 2023 itu jumlah variabelnya 8 dan 4. Tetapi di tahun 2024 itu naik menjadi 9 dan 5. Pertanyaan berikutnya adalah apakah ini akan berkontribusi terhadap kenaikan nilai CPI yang cukup signifikan. Jadi misalkan Indonesia naik dari 34 menjadi 37, sementara Laos itu naik dari 28 menjadi 33. Nah, kalau kita lihat negara tetangga yang lain itu ada yang menarik, yaitu Korea Selatan malah justru turun dari yang awalnya 10 itu menjadi 9. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi sebenarnya. Nah, ini adalah hasil dari analisis yang kami lakukan dari tahun 2012 sampai 2024, dan kita melihat di sini ada 9 indikator yang digunakan ya. Kalau Anda lihat semuanya, jadi di sana ada 9 atau kadang 9, kadang 8 yang biru itu jumlah indikator itu kadang 9, kadang 8. Nah, tetapi kami kemudian berpikir, loh, kalau begini caranya, maka ini konsistensinya tidak sama antara 1 tahun dengan tahun berikutnya. Akan ada 2 masalah. Masalah pertama adalah bagaimana membandingkan secara konsisten antara 1 tahun dengan tahun berikutnya. Oke. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana kalau nanti dibandingkan antar negara itu jadi lebih bermasalah lagi. Nah, itulah sebabnya kemudian kita lihat, oke, ada common denominator enggak? Minimum irreducible variabel yang digunakan itu berapa? Ternyata ada 7 variabel yang secara konsisten digunakan sejak tahun 2012 sampai 2024. Beberapa variabel itu dulunya nggak ada, kemudian ada. Jadi misalkan kayak varieties of Democracy Project itu dulunya nggak ada, baru tahun berapa? 2017 ada. Atau misalkan Transparency International Bright Payer Survey itu dulunya ada 2012-2013, tiba-tiba hilang. Nah, kemudian yang menarik ini yang hijau itu ada World Economic Forum. Itu yang awalnya 2012 sampai 2021 ada, tapi 2022 dan 2023 itu tidak digunakan. Saya nggak tahu alasannya bagaimana. Lalu kemudian muncul lagi di tahun 2024. Nah, kalau kita lihat dari hasil yang CPI 2024 itu, angka 37 itu karena ada masuknya World Economic Forum. Sekarang kami bertanya, oke, what would happen? Apa yang akan terjadi kalau misalkan kita menggunakan indikator yang konsisten? Jadi kita hanya mengambil yang 7, yang dari 2012 sampai 2024 itu memang ada. Ternyata nilainya bukan 37 tapi hanya 35. Dan tidak ada perbaikan sejak tahun 2022. 2022, 2023, 2024 itu tetap. Pertanyaan berikutnya adalah, Mas, ini kan dari 2022, 2023 itu pakai 8 variabel. Mas kan pakai 7. Oke, kalau ini 8 variabel. Bagaimana kalau kita samakan di tahun 2024 itu
juga 8 variabel. Oke, kalau itu yang terjadi nilainya adalah 33,75 yang dibulatkan adalah 34. Jadi kalau dilihat dari CPI 2024 itu yang sebelumnya ya itu nilainya nggak ada perbedaan nanti. Jadi di sana 34, 34, 37 gitu ya, sehingga kalau dipakai itu kemudian 37 bukan 37 tapi menjadi 34. Ya, jadi kalau kita menggunakan 8 variabel itu nilainya 3 tahun terakhir itu adalah 34, 34, 34. Kalau menggunakan konsisten dengan 7, maka nilainya tetap sama yaitu adalah 35, bukan 37. Nah, ini konsekuensinya apa? Konsekuensinya cukup panjang ya, karena kita bisa melihat bahwa ini kan sebenarnya CPI ini juga merefleksikan apa yang disebut dengan kualitas kelembagaan. Kualitas kelembagaan dalam suatu negara. Nah, di sini ada Pak Gunawan yang ahli makro ya. Kalau berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, beliau ahlinya. Nah, kalau literatur di dalam pertumbuhan ekonomi itu seringkali mengatakan bahwa kalau digabungkan gitu ya, itu kira-kira mengatakan begini. Source of growth itu apa sih biasanya? Yaitu terdiri dari 4 faktor. Jadi yang pertama itu adalah kapital atau modal. Yang kedua itu adalah human capital atau modal manusia. Yang ketiga itu adalah teknologi. Yang keempat itu adalah aspek kelembagaan. Nah, inilah aspek kelembagaan ini. Faktanya adalah 3 tahun terakhir kita tuh stagnan. 35, 35, 35. Kalau kita menggunakan tadi yang 8, itu 8 variabel menjadi 34, 34, 34. Dan harus dicatat, level 34 itu tidak ada bedanya dengan di level 2014. Atau kalau dalam perhitungan kami yang 7 variabel itu tidak ada bedanya dengan di tahun 2015. Ini masalah. Kita pernah mencapai puncak itu di tahun 2019. Tapi kemudian kolaps, turun drastis sampai di level 35. Nah, ini yang menjadi kendala. Jadi kalau tadi dari 4 faktor tadi, apakah kita punya capital? Kayaknya enggak. Ya, mohon maaf, negara sedang berkembang biasanya memang capital atau modal langka. Lalu kemudian yang kedua, modal kapital bagaimana? Ya, kayaknya kita enggak juga. Gitu. Tingkat pendidikan dan kesehatan kita masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN. Bagaimana dengan tingkat teknologi? Tingkat teknologi ya, sebagian besar gadget-gadget yang ada di sini kan masih import kontennya tinggi. Ya, kita sebagian besar adalah pengguna, belum yang menciptakan ataupun juga memproduksi. Sehingga tinggal tergantung apa? Tinggal masalah kelembagaan. Nah, kelembagaan itu adalah yang bisa dilakukan, perbaikan aspek kelembagaan itu yang bisa dikembangkan, bisa diperbaiki dalam kontrol kita. Tetapi tidak ada yang mudah. Itu artinya kita harus melakukan reformasi. Dan reformasi itu selalu memerlukan sumber daya yang tinggi. Nah, cuma masalahnya adalah tidak ada negara yang sekarang ini maju itu yang tidak melakukan reformasi di masa yang lalu. Jadi pertanyaannya kalau kita mau melakukan reform atau melakukan perbaikan aspek kelembagaan itu cuma satu. 1M, apa itu? Mau atau tidak, cuma itu. Masalahnya hanya di situ. Nah, ini mungkin dari saya, monggo kalau mau dilanjutkan ada dari Mbak Tri atau Mbak Iqfa atau Mbak Wida mau menambahkan, monggo. Nah, ini monggo. Ya, mungkin menambahkan dari yang disampaikan oleh Pak Rimawan tadi, terkait dengan ini kelanjutan dari pembahasan yang tadi, bahwa kita bisa melihat ya bahwa jika kita bandingkan antara kurva yang warna orange itu adalah perhitungan indeks persepsi korupsi yang dilakukan oleh TII, sedangkan yang TI dan untuk yang warna abu-abu itu adalah perhitungan yang kita coba buat berdasarkan dengan 7 variabel tersebut. Dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata ketika ada perubahan atau ada perubahan atau ada perbedaan dari variabel yang digunakan, itu akan berdampak pada hasil. Dan ketika hasil itu berbeda, maka akan berdampak pula nanti kepada tindak lanjutnya. Dalam hal ini mungkin pemerintah di dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan ke depan. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa ada
ada 7 ya, ada 7 variabel, dan 7 variabel ini adalah hasil survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait yang sudah berkualitas dan itu dipakai oleh lembaga TI untuk rescale. Jadi memang mereka di dalam melakukan pembobotan ini sudah membuat metode untuk menghasilkan sebuah angka yang bisa dikalkulasi secara menyeluruh. Demikian. Kemudian selanjutnya, ya, di sini kita bisa lihat ya, kembali di sini untuk ASEAN sendiri, kita bisa lihat bahwa ada dua Indonesia. Kenapa Indonesia dan Laos yang kita highlight di sini? Karena dua negara inilah yang ada penambahan variabel atau indikator dan itu menyebabkan perubahan pada nilai CPI-nya sendiri. Dan itu cukup signifikan gitu. Dari perhitungan TI adalah 37, sedangkan kalau kita hitung ulang adalah 35. Untuk yang Laos, perhitungan TI adalah 33, dan kalau kita hitung sendiri itu adalah nilainya 27. Berarti kalau Laos ada selisih 5, dan kalau untuk yang Indonesia itu ada selisih ada 2. Dan itu nanti pada akhirnya kembali ya berdampak kepada kesimpulan yang kita ambil terhadap kondisi korupsi di Indonesia. Ya, kita juga mencoba untuk tidak melihat hanya ASEAN saja, tetapi kita mencoba melihat beberapa negara yang kira-kira dekat dengan Indonesia. Salah satunya seperti di Australia. Nah, kalau untuk Australia ini sendiri malah berbeda gitu ya hasilnya. Kita lihat bahwa perhitungan TI itu perhitungan yang kita pakai itu yang abu-abu itu malah lebih tinggi dibandingkan perhitungan TI. Berbeda kalau Indonesia tadi, perhitungan TI yang lebih tinggi daripada perhitungan yang kita buat gitu. Dan satu lagi juga untuk Cina juga demikian. Dan kembali lagi bahwa kenapa kita di dalam membaca KPI atau indeks persepsi korupsi yang diterbitkan oleh TI itu kita tidak bisa hanya sebatas melihat skor dari CPI tiap tahunnya, tetapi kita harus melihat juga indikator apa yang dipakai pada setiap tahunnya ketika mereka menilai atau menghitung indeks korupsinya. Demikian. Mungkin kembali ke slide yang sebelumnya, Pak. Ya. Yang sebelumnya lagi, yang ada Laos dan Indonesia. Nah, di sini kan terlihat ya sebenarnya antar negara di ASEAN saja itu jumlah variabel dan hasil perhitungannya itu bisa jauh ya. Jadi makanya sebaiknya itu dikelompokkan menurut region yang dia itu sama jumlah variabelnya dan juga jenisnya. Artinya apa? Itu kalau Indonesia sama Laos itu kan 8 sama 4 ya. Artinya jumlah variabelnya jauh gitu. Nah, sebaiknya mungkin diklasifikasi kayak misalkan 4 sama yang 5 dan 8 sama 9 gitu. Jadi biar konsisten gitu. Enggak yang apple to apple, enggak yang ini kan enggak apple to apple ya jadinya kalau misalkan dia dibandingkan dalam jenis dan jumlah variabel yang berbeda gitu. Itu sih mungkin tambahan dari saya. Jadi memang harus dibandingkan per region dengan karakteristik yang kurang lebih mirip gitu. Mungkin ada tambahan dari Mbak. Ya, sudah cukup. Oke, demikian. Jadi kalau kita lihat ada dua aspek yang tadi kita lihat. Jadi kalau untuk intertemporal untuk masing-masing negara, kita perlu lakukan konsistensi dalam perhitungannya. Nah, yang lebih berat untuk comparability itu sebenarnya adalah dari satu negara ke negara lain. Karena kadang kalau sudah berubah-berubah begitu antara tadi ya misalkan yang ini Indonesia 8 gitu, Laosnya 4 gitu. Kalau itu dibandingkan ya agak susah gitu untuk menjustifikasi mana sih yang ini kok
Misalkan yang itu Laos tuh naik tuh, dari 28 naik ke 33 itu karena ada satu variabel. Nah, hal-hal yang kayak begini yang perlu menjadi apa refleksi bagi kita semua. Jadi kami tidak against dengan apa yang dilakukan oleh TII. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh TII ini wonderful. Satu CPI ini adalah upaya yang bagus sekali untuk kemudian melihat bagaimana bisa membandingkan. Karena memang ini adalah urusan yang sangat tidak mudah sekali. Membandingkan korupsi itu tidak mudah, gitu ya. Karena tadi nature dari korupsinya itu sendiri, jenis dari kejahatannya memang kompleks. Nah, upaya untuk melakukan hal-hal yang seperti ini perlu kita apresiasi, dan memang salah satu kendala yang kita juga paham bahwa suatu ketika misalkan ada tadi ya ada variabel yang dipakai lalu tiba-tiba hilang. Nah, tiba-tiba hilang ini kan sebenarnya juga mungkin tidak dalam kontrol teman-teman PI ya, karena ini dilakukan oleh lembaga yang lain. Nah, ini kompleksitas yang kita hadapi bersama, tapi ini membutuhkan, ini satu hal yang menarik karena ini membutuhkan pemikiran kita bersama. Jadi kalau kita mendapatkan hasil CPI seperti ini, mari kita lakukan rekalkulasi, melakukan analisis lagi, apa sih yang bisa digunakan untuk dilakukan ya, untuk memperbaiki metodologi yang ada. Mungkin itu dari saya. Monggo kalau ada pertanyaan langsung saja nggih, Bu. Nggih, monggo. Juga kalau nanti ada yang dari online bisa dijelaskan, bisa dibacakan. Monggo. Oke, silahkan teman-teman yang mau bertanya. Langsung saja tunjuk tangan. Oke. Ya, dari depan dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim dari Fakultas Hukum, Pak. Ini saya tertarik metode ini karena ini belum pernah kami pelajarin kan. Karena ini metode kuantitatif, sementara kami tentu berkutatnya pada yang normatif. Nah, ini pertanyaan saya, apakah dalam penelitian ini termasuk di Myanmar mungkin apakah variabel keterlibatan aparat bersenjata dalam pemerintahan itu berkolerasi dan memiliki kausalitas untuk memperbesar adanya korupsi? Kan kalau kami dari hukum perspektifnya udah jelas, konflik kepentingan. Nah, apakah ada, Pak? Terima kasih. Jujur kami katakan kami tidak masuk sedalam itu ya, karena kan ini kan seluruh negara, Mas. Dan ini kan misalkan di situ Myanmar 7 variabelnya 7, artinya itu ada 7 survei. Kalau itu kami lihat satu persatu, ini perlu dicek lagi nih ya. Jadi yang kami lakukan ini kan sebenarnya di level akhir. Di level akhir yaitu adalah ketika sudah muncul survei-survei tersebut. Tetapi ini open to discussion tentunya. Ketika orang mengatakan, loh, apakah kemudian ketika di masing-masing survei itu bagaimana validitasnya, bagaimana reliabilitasnya. Nah, ini kita kembalikan lagi kepada rekan-rekan yang kita bisa melihat satu persatu ya dari hasil survei itu. Ini banyak perdebatan dari rekan-rekan, ada yang mengatakan saya untuk survei ini menurut saya ini kurang tepat, atau dari sini ini ada masalah dan lain sebagainya. Nah, inilah gunanya kemudian kita membuka untuk diskusi seperti ini. Monggo kita pelajari juga sebenarnya hasilnya di Myanmar bagaimana kaitannya kekerasan tadi ya, misalkan ya. Masalah otoritarian dan lain sebagainya itu akan dikaitkan dengan masalah korupsi. Lah, ini hasil-hasil ini yang perlu untuk kemudian lebih didalami lagi. Mohon maaf mungkin tidak memuaskan Anda, tapi ya. Saya tertarik ke metodenya, Pak, karena kami nggak pernah belajar seperti ini. Oke. Ya. Tapi itu menarik. Jadi inilah sebenarnya kalau di kami punya yang namanya MSc in Economics of Crime. Memang pendekatan kami sebagian besar itu adalah kuantitatif. Meskipun kami tidak menutup bahwa beberapa riset yang kami lakukan itu adalah menggunakan kualitatif ataupun bahkan menggunakan mixed method. Gitu. Ini Mbak Wida ini sedang riset terkait dengan, Anda mungkin belum pernah dengar ya, joki pinjol. Saya nggak sejauh itu, Pak. Oke, ya. Jadi ada pinjol, ada pindar. Pinjol itu yang pinjaman online yang artinya itu ilegal, yang pindar itu pinjaman daring itu yang legal. Nah, yang kita teliti itu bukan
pinjaman daringnya aja, tapi ternyata ada joki yang berusaha untuk mengakses pinjol ini tadi. Nah, ini semakin menarik. Ya, menarik. Atau juga kami pernah riset itu melihat peta mental dari para hakim dan jaksa. Dan waktu itu kami kerjasama dengan KPK. Ataupun juga kami pernah kerjasama dengan GBSN untuk melihat bagaimana masalah training anti korupsi dikaitkan dengan korporasi. Apa yang terjadi di korporasi. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa jadi kita gunakan mixed method atau kita gunakan kualitatif, tapi juga kita kalau begitu ada data, itu biasanya namanya ekonom manapun itu matanya hijau, Mas. Wah, ada data gitu, langsung kerjain. Monggo. Ini jadi seperti dialog antara kita berdua, Pak. Tapi ini saya mau bertanya, ini kan kalau perspektif hukum, itu kan kejahatan itu kalau ada rumusan. Itu namanya asas legalitas. Nah, apakah dalam disiplin ilmu ekonomi normatif, ini ekonomi normatif, Pak ya, juga mempelajari shadow ekonomi yang seperti tadi. Kalau nggak salah itu masuk shadow ekonomi, Pak ya. Ya, semua aktivitas kejahatan itu shadow ekonomi, Mas. Ya. Gitu. Jadi kami mempelajari semuanya, tapi memang cara penentuan apakah suatu aktivitas itu dianggap ilegal atau tidak, itu kalau di ilmu ekonomi bukan didasarkan pada undang-undang, ya, tapi bisa dihitung didasarkan pada benefit and cost, gitu. Meskipun nanti ketika itu sudah, kenapa kami harus menghitung sampai segitu? Karena kalau di ilmu ekonomi itu dimungkinkan ada perekonomian itu nggak ada pemerintahnya. Nah, kalau sudah ada pemerintahnya, maka pemerintahnya punya hukumnya. Oh, melakukan A itu ilegal, melakukan A itu ilegal. Dan bisa jadi ada negara, ada yang berbeda. Jadi di satu negara itu ilegal, sampai ke negara sebelahnya ternyata legal. Nah, hal-hal yang kayak gini nanti kita sesuaikan. Terima kasih, Pak. Monggo, ada lagi? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yang pertama, saya ingin memberikan sedikit pernyataan terlebih dahulu ya Bapak, bahwa menurut saya itu korupsi di Indonesia sekarang memang sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan. Karena dari berbagai aspek, baik di bidang pendidikan, aparatur hukum, aparatur penegak hukum, bahkan lembaga yang khusus menangani korupsi sendiri itu memiliki kelemahan gitu. Misal kalau di bidang pendidikan, kita masih sering melihat contek-menyontek. Itu kan salah satu bentuk bahwa integritas itu masih belum tertanam bahkan dalam tingkatan yang sangat dasar yaitu pendidikan gitu. Kemudian pungli dan juga suap yang masih dilakukan oleh oknum guru. Begitu juga aparatur penegak hukum juga masih banyak yang melakukan pungli dan juga suap. Kemudian untuk lembaga KPK sendiri, kepercayaan publik itu sudah mulai menurun pasca revisi Undang-Undang KPK begitu. Sebetulnya yang ingin saya tanyakan adalah di tengah kondisi yang sangat kritis seperti ini, sebetulnya langkah pertama yang harus dilakukan itu apa terlebih dahulu, Bapak? Karena kan kita lihat di bidang pendidikan masih berantakan, kemudian penegakan hukum juga masih sangat berantakan juga. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah bagaimana seharusnya itu cara kita menjaga optimisme pemberantasan korupsi itu dengan kondisi realitas objektif yang kita sendiri bisa melihat kalau Indonesia sedang tidak baik-baik saja begitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dia untuk pernyataannya yang bisa dikatakan memang sesuai fakta ya. Dan kita sebagai akademisi yang saat ini, ya saya sebagai mahasiswa juga, kiranya kita tetap optimis gitu ya, karena kita adalah bagian dari generasi bangsa ini. Untuk menjawab yang pertama, langkah pertama yang harus dilakukan, mungkin nanti Pak Rimawan akan menambahkan ya Pak. Pastinya langkah ini tergantung kepada kita dari sisi mana dulu gitu. Langkahnya ketika kita menjadi mahasiswa akan berbeda langkahnya ketika kita sebagai dosen, ketika kita sebagai pemerintahan yang bekerja di pemerintah, dan mungkin ketika kita sebagai orang tua
atau apapun itu tergantung pada peran kita masing-masing. Itu hal pertama yang perlu kita lihat gitu. Karena pada akhirnya kita harus mengetahui peran kita apa, sehingga kita tahu tanggung jawab kita apa, dan kapabilitas kita apa, seberapa bisa kita melakukannya. Mungkin contoh simpel yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa adalah sudah ada, bahkan seharusnya tanpa ada larangan pun, kita tidak boleh menyontek gitu ya. Apa hal simple, hal dasar yang bisa kita lakukan? Ya kita tidak menyontek. Dan menyontek berarti ada yang dicontek. Ketika kita bisa untuk dicontek, berarti kita ngambil posisi. Kita pun tidak mau memberi contekan. Mungkin itu hal mendasar yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa. Dan pastinya ketika kita memulai itu dari saat kita mahasiswa, habit itu, kebiasaan itu pun akan tetap kita lakukan pada saat kita nanti di dunia kerja. Mungkin hal simpel yang bisa kita lakukan adalah itu ya sebagai mahasiswa. Kalau nanti ketika masuk ke kebijakan, bisa kita memiliki peran yang sudah lebih tinggi ke arah yang strategis, maka ambillah kebijakan-kebijakan yang memang berdasarkan fakta dulu. Kita membuat kebijakan bukan based on apa mau atasan gitu, tetapi buatlah kebijakan based on evidence, based on kenyataan, data-data yang ada gitu. Itulah gunanya ketika seorang pengambil kebijakan itu memang memiliki latar belakang akademisi atau latar belakang pendidikan yang jelas. Sehingga keputusan yang diambil pun tidak serta-merta hanya berdasarkan keinginan, tetapi memang dilihat juga fakta-fakta yang ada seperti apa, kapabilitasnya seperti apa, apakah sumber daya ada atau tidak. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada bisa tambah. Izin menambahkan ya Mbak, ketika kemarin saya mengulik ya berbagai kasus-kasus korupsi, sebenarnya akar mula dari korupsi itu adalah korupsi di sektor swasta. Jadi kalau kita bedah, apapun korupsi itu yang paling parah itu justru di sektor swasta. Nah, seperti yang tadi disampaikan Pak Rimawan, korupsi di sektor swasta kita itu belum ada regulasinya. Kecuali korupsinya itu mengerugikan pemerintah. Contoh, kasus PT Timah kemarin, itu kan dari swasta berhubungan sama pemerintah. Tapi korupsi yang dilakukan sesama pihak swasta itu belum, karena dianggap tidak merugikan negara. Jadi menurut saya, hal basic yang menurut saya harus ada, ini Mbak juga kebetulan di bidang hukum ya Mbak. Jadi kalau ada regulasi yang menurut saya mendasar sekali untuk dilakukan adalah buat regulasi untuk korupsi di sektor swasta. Dan itu sudah dilakukan di negara-negara lain. Singapura itu sudah lebih dahulu melakukan reformasinya di sektor swasta dulu. Karena swastanya kalau tidak dibenahi, ini pasti juga larinya ke pemerintah gitu loh. Karena untuk swasta bisa melakukan itu juga di backing-nya aparat. Ya, kita nggak bisa menutup mata ya. Jadi memang sebenarnya meskipun tidak secara langsung merugikan negara, tapi kan korupsi antar sektor swasta itu menyebabkan persaingan tidak sehat. Iya, jadi saya sendiri bisnis ya Mbak. Saya merasakan sendiri ketika ada favoritism itu mempengaruhi kami pebisnis gitu. Bahwa kita mau besar, mau kita punya inovasi, tapi kita selalu kalah sama yang punya duit lebih gitu. Bisa nyuap, bisa apa. Itu saya rasakan gitu. Saya merasakan sendiri gitu. Jadi untuk proyek misalkan kalau ini bisa nyuap lebih besar, dia menang. Padahal bisa jadi dia tidak sekapasitas kita gitu. Jadi itu terjadi. Jadi memang harus dibenahinya dari sektor swastanya dulu Mbak. Itu basic. Dan itu perlu tekad, perlu willingness, perlu dukungan juga dari para oligarki kita gitu. Bahwa para pengusaha di Indonesia itu mau bersih, mau berkompetisi ke arah sehat. Itu. Karena munculnya korupsi di sektor swasta pasti karena tidak mau persaingan sehat. Gitu loh. Kalau mau persaingan sehat, oke kita adu saja gitu. Kan seperti itu ya. Jadi mungkin itu tambahan dari saya, monggo. Mau menambahkan sedikit selain kalau kita bahas soal sektor swasta, ini sebenarnya waktu itu saya pernah bertanya soal ini juga di kelas. Di tengah kondisi kayak gini tuh sebenarnya apa sih yang bisa kita lakuin gitu. Apalagi saya sebagai mahasiswa ngambil ekonomi kriminalitas gitu, ngelihat
belajar terus ngelihat banyak kasus-kasus gini, ya kalau ditanya apakah optimis tuh juga nggak bisa jawab gitu. Jadi tapi kalau dibilang nggak optimis, ya nggak juga gitu. Tapi jadi kayak kita harus apa ya? Harus melihat lebih mana yang bisa kita lakuin gitu. Mana yang bisa kita lakuin, mana kemampuan kita gitu. Dan satu lagi, saya ingat salah satu dosen waktu itu bilang salah satu yang paling penting itu adalah penguatan kelembagaan, good governance. Itu yang paling penting dulu. Kalau di Indonesia sendiri kan ya kita tahu sendiri governance kita gimana gitu kan. Tapi mulanya tuh mungkin ini saling berkait ya, nggak ada yang harus dari swasta dulu atau dari diri sendiri juga, swasta juga, apa namanya, dari governance kelembagaan kita juga. Mungkin harus secara kolektif kayak gitu kalau menurut saya tuh, eee ketika mau bergerak itu, tadi kata Pak Rimawan, harus ada kemauan. Mulai dari kemampuan kita gitu. Jadi, mungkin kita tuh nggak harus selalu melampaui kemampuan yang kita punya gitu. Tapi dengan kemampuan kita, apa hal yang masih bisa kita lakukan gitu. Gitu. Jadi, itu sih Mbak dari saya. Makasih. Berikutnya, nggih, monggo. Yang belakang. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Jordi dari Magister Administrasi Publik. Eh, Pembahasannya sangat bagus menurut saya. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa sih yang harus kita lakukan ketika ada variabel yang misalnya tahun ini muncul, terus tahun depan hilang dan diganti variabel yang lain, terus tahun depannya lagi itu diganti dengan variabel yang lainnya lagi. Itu kan sudah 3 variabel yang berganti begitu, tidak bisa dibandingkan sama sekali. Terus pertanyaan kedua saya, tadi sempat disinggung terkait kelembagaan begitu. Nah, apa sih pandangan Bapak dan teman-teman sekalian terkait Undang-Undang ASN yang direvisi tahun lalu tahun 2023 nomor 20 yang menghilangkan Komisi Aparatur Sipil Negara, di mana kita tahu bahwa KASN ini merupakan komisi yang mengawasi aparatur sipil negara yang misalnya contohnya dimutasi secara sepihak oleh kepala-kepala daerah begitu, tapi setelah revisi Undang-Undang ASN ini, KASN ini hilang. Itu menurut kalau dari di mana kalau kepala daerah ini tidak ada yang awasi, itu potensi korupsi kan menjadi lebih tinggi atau lebih besar begitu. Itu menurut Bapak dan teman-teman bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama ini yang menjadi concern kami ya, karena kan tadi misalkan ada yang misalkan tadi ada 7 variabel kemudian berubah jadi 8 variabel, 9 variabel, balik lagi tiba-tiba 7 lagi gitu. Nah, itulah yang kemudian kita coba melakukan dengan bertanyanya begini. Jadi kalau katakanlah ini dari 2012 sampai 2024 itu yang selalu konsisten ada itu berapa sih gitu. Jadi itulah yang kami tadi katakan sebagai minimum irreducible variables. Jadi adalah variabel yang selalu ada di setiap tahun itu. Ya sudah, kita gunakan itu. Jadi katakanlah kita pakai biasanya ada 9 variabel, tapi yang misalkan yang konsisten dipakai itu hanya 5 atau yang tersedia hanya 5. Ya, mendingan yang 5 ini diukur gitu. Ya, diukur secara konsisten karena dari sinilah dari tahun ke tahun kita bisa melihat perkembangannya seperti apa. Itu jauh lebih bagus daripada kalau misalkan nanti kita ngambil tadi ya 7, 8, 9 kemudian hilang lagi kemudian diambil as is gitu. Itu jadi masalah. Ini sehingga sebenarnya saya menangkap pesan juga ya dari teman-teman TI. Jangan-jangan ya teman-teman TI meminta kita untuk lebih aktif juga gitu untuk melihat dan mengevaluasi dari apa yang terjadi atau merekalkulasi dari apa yang terjadi di setiap tiap-tiap negara. Yang mereka lakukan kemudian adalah menampilkan data apa adanya gitu ya, yang memang tersedia dan seperti itu. Dan kemudian bagi kita adalah kita harus melakukan filtering lagi atau rekalkulasi lagi. Dan indikator ini orang Jawa mengatakan sebagai koco brenggolo, sebagai cermin. Ya, kita sampai di mana? Aspek kelembagaan kita bagaimana? Ini yang perlu menjadi perhatian. Kalau di tahun 2014
kita itu 34. Sekarang ini 3 tahun terakhir itu ya 34 terus gitu. Kalau menurut yang 8 tadi ya, atau kalau kita buat pakai yang 7 itu di sini 2015 itu adalah 35. 3 tahun terakhir kita juga 35. Dan dulu pernah peak, pernah puncak di tahun 2019. Ya artinya kita tidak sedang dalam baik-baik saja. Banyak hal yang harus kita lakukan. Nah, terkait dengan undang-undang ASN, saya jujur aja tidak tahu. Saya tidak mengikuti, saya tidak berani untuk menjelaskan. Mungkin Mbak Tri ada yang mendalami itu. Jadi mohon maaf nih kami belum sampai ke situ ya. Tapi intinya adalah bahwa pengawasan itu memang diperlukan dan semakin intensif suatu pengawasan itu sebenarnya semakin bagus. Kalau intinya sebenarnya ada di situ. Tetapi yang harus dijaga kemudian adalah jangan sampai marginal benefit dari pengawasan. Jadi peningkatan pengawasannya itu lebih rendah dari biayanya, lebih rendah dari penambahan cost-nya, marginal cost-nya. Itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena setiap kejahatan, setiap surveillance, setiap monitoring kayak begini, pengawasan kayak begitu, itu jatuhnya adalah ke dalam inspection game. Dan selalu di situ masalahnya adalah bagaimana menentukan titik optimum sedemikian rupa agar marginal tambahan manfaat itu sama dengan tambahan cost-nya. Karena kalau tidak, pada titik tertentu, itu cost-nya jauh lebih tinggi daripada manfaat yang dihasilkan. Itu. Monggo, yang lain. Pak, siapa tadi? Ya, monggo Pak. Selamat siang, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yeni Hanisa Piliang, Pak, Bu, dari Magister Akuntansi. Nah, pertanyaan saya, apa masukan Bapak Ibu kepada kami mahasiswa atas kegiatan kita hari ini? Apa yang paling penting gitu untuk kami pahami tentang materi hari ini? Kalau tadi saya sering dengar untuk membuat peraturan terkait yang di swasta Mbak, karena baru ada di luar negeri, di Indonesia belum. Kan kabinet Prabowo ini lagi menggaung-gaungkan makan siang gratis sama pemberantasan korupsi gitu. Nah, saya concern di korupsi. Nah, syukur-syukur bisa jadi pencerahan gitu Pak Bu untuk topik tesis saya gitu. Terus yang kedua, saya ada baca gitu lagi berseliweran di sosmed gitu, adminnya Gerindra gitu 2017 menulis hoax terbaik adalah versi penguasa gitu. Peralatan mereka lengkap mulai dari statistik, intelijen, editor, panggung, media dan lain-lain. Nah, kita sebagai peneliti apa gitu yang mendasari kita biar kita yakin nih atas data statistik yang kita olah gitu. Terus yang ketiga, nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut, mohon maaf Pak Bu, kita bisa hubungi kemana gitu. Ji, hatur nuwun. Baik, untuk tadi ya sebenarnya sudah dijelaskan juga oleh Mbak Wida ya kaitannya dengan korupsi swasta. Jadi sebenarnya ada satu agenda yang sangat berat dan kita jadi begini. Kita punya undang-undang anti korupsi itu tahun 99, lalu diubah, dilakukan revisi di tahun 2021. Lalu kemudian kita juga meratifikasi UNCAC, United Nations Convention Against Corruption di tahun 2003. Cuma masalahnya adalah pada saat itu kita itu teridentifikasi bahwa ada 4 jenis korupsi yang belum diatur. Yang pertama itu adalah korupsi sektor swasta, yang kedua itu adalah korupsi oleh foreign bribery, korupsi oleh staf asing. Yang ketiga itu adalah illicit enrichment, jadi orang tiba rekening gendut gitu istilahnya, tapi dari mana asalnya nggak ketahuan gitu ya. Yang ketiga itu adalah trading of influence. Itu sampai detik ini belum ada satu RUU pun yang mengakomodasi itu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat apa sih kebutuhan dari negeri ini? Kebutuhan negeri ini adalah merevisi undang-undang tipikor agar kemudian match dengan rekomendasi UNCAC yang sudah kita tanda tangani sejak 2003 itu. Tapi alih-alih undang-undang revisi undang-undang anti korupsi yang dilakukan malah justru revisi undang-undang KPK tahun 2019. Ya, yang di saat itu kami sudah melakukan analisis juga dan ternyata terbukti benar kan bahwa analisis kami pada saat itu mengatakan Undang-Undang 19 tahun 2019 akan menjadi sumber kelemahan terhadap KPK. Dan itu terbukti. Nah itu satu. Yang kedua kaitannya dengan data statistik. Ya, data statistik balik lagi Mbak. Itu harus tanya metodologinya ke BPS ya. Dan kita harus paham tentang statistik itu apa dan kemudian bagaimana metodologinya dan juga
variabelnya itu seperti apa, cara pengambilannya seperti apa. Nah, itu yang akan menentukan validitas dari suatu data. Dan juga kan tidak terbatas pada data statistik di Indonesia, tapi juga bisa jadi dari internasional. Dan itu kan bisa kita lihat dari metodologi cara pengambilan datanya. Mungkin itu. Monggo. Ada lagi? Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsanuddin Idrus, mahasiswa PPAK. Yang ingin saya tanyakan di sini menarik tentang fenomena gunung es dari kejahatan korupsi ini. Nah, tadi kan ada beberapa poin yang disebutkan oleh Bapak tentang source of growth-nya. Salah satunya yang paling terakhir adalah kualitas kelembagaan yang banyak disinggung oleh teman-teman. Jadi bagaimana yang kita ketahui, KPK sebagai ujung tombak untuk pemberantasan korupsi atau lembaga yang menjadi harapan kita untuk memberantas korupsi itu kan punya program MCP itu Pak. MCP KPK, Monitoring Corruption Preventive. Itu kan sektor pemerintahan disuguhkan dengan pemenuhan dokumen dan MCP di MCP KPK itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah pernah diukur atau dievaluasi oleh Bapak dan Ibu semua tentang bagaimana pengaruhnya terhadap indeks korupsi di Indonesia dan bagaimana kalau lihat dari statistik tadi yang Bapak pakai dari 7 indikator kan dari tahun 2021 itu kita posisinya relatif sama di 35. Sementara MCP KPK ini kan kita pemerintah itu dipush untuk tetap naik poinnya. Artinya harusnya dia berkorelasi. Kalau seandainya MCP di setiap pemerintah atau provinsi dan kementerian itu naik, otomatis pencegahan korupsinya juga harus tindakan korupsinya naik. Tapi ternyata posisinya malah sama. Indeksnya itu tetap sama, indeks prestasi. Bagaimana evaluasi yang apakah pernah dilakukan evaluasi seperti itu? Yang kemudian yang berikut yang ingin saya tanyakan, apakah politik di Indonesia ini sangat berpengaruh terhadap pemberantasan korupsi, walaupun tadi sudah disebutkan tentang pelemahan undang-undang KPK, tapi sejauh mana itu? Karena kalau mau bicara politik ini kan bicara dari bagaimana mengusungkan kandidat dan sebagainya. Terima kasih. Kebetulan kami belum pernah melakukan evaluasi terkait itu ya MCP-nya, tapi itu menarik dan ini apakah ini nanti kalau dikaitkan dengan CPI akan terkait gitu. Nah itu tergantung pada nanti antara ukuran yang digunakan di masing-masing survei tadi dengan juga siapa yang disurvei juga gitu. Nah itu yang dan kebetulan kami belum pernah melakukan evaluasi terkait dengan MCP atau apa ya itu belum pernah. Jadi kami tidak bisa menjawab terkait dengan yang ini. Nah kaitannya dengan masalah politik ya tentu politik terkait dengan masalah hukum, terkait dengan masalah ekonomi, terkait dengan bagaimana berbagai potensi kejahatan yang ada di situ ya terkait gitu. Kalau di negara-negara maju yang di mana partisipasi publik itu sudah demikian tinggi dan sangat kritis, ya memang politiknya kemudian lebih terkendali ya. Tapi saat ini pun ini juga menarik nih kalau melihat di Amerika. Kalau tidak salah sekarang Presiden Trump itu mempersuasi agar mereka punya 2 undang-undang, FCPA sama FEPA itu terkait dengan korupsi di luar negeri. Itu untuk agak merilekskan gitu. Nah itu jadi lucu juga itu. Wong sudah maju kayak begitu undang-undangnya itu bisa jerat banyak orang yang korupsi di luar negeri ataupun juga yang misalkan ada perusahaan menjual saham di New York Stock Exchange itu harus taat terhadap FCPA. Harus taat terhadap FCPA. Jadi banyak kasus-kasus FCPA itu justru pelakunya adalah siapa? Perusahaan yang bukan perusahaan Amerika tetapi menjual saham di Amerika. Dan SEC itu adalah kayak lembaga ini ya, penyelia bursa saham. Ya. Mereka memang tidak berhak untuk menghukum orang, tetapi mereka berhak untuk memberikan
memberikan sanksi dalam bentuk denda yang demikian besar, tetapi kepada korporasinya. Nah, salah satu yang terkenal itu kan kasusnya VW, kalau tidak salah. Itu 14,7 billion dollar. Itu setara dengan 220 triliun. Dendanya segitu. Dan di dalam denda itu ada 2,7 triliun, itu 2,7 billion dollar. Itu adalah untuk membayar kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh korupsi yang dilakukan oleh VW. Itu menarik sekali kalau melihat hal seperti itu. Dan sekarang kalau dilihat kemudian himbauan dari Presiden Trump kok kayak begitu, itu jadi kita juga bingung juga, loh ini maunya gimana sih? Sudah advance kelembagaannya kok tiba-tiba disuruh merilekskan untuk masalah penanggulangan korupsi. Monggo, ada lagi? Ada lagi, teman-teman? Izin menambahkan, Pak. Jadi waktu saya juga di kelas, Riban pernah nyampaikan satu pepatah yang menurut saya penting gitu. Good politician will attract good politician, but bad politician will drive out good politician. Jadi iklim politik yang buruk itu akan menyebabkan politisi-politisi yang baik itu tersingkir. Kita bisa lihat ya, politisi-politisi Indonesia juga yang bagus, komitmen, berintegritas. Ketika iklimnya itu tidak mendukung, mereka kemudian tersingkir dengan sendirinya. Kita bisa lihat petinggi-petinggi KPK sebelumnya yang sangat-sangat berdedikasi, mungkin saya tidak perlu sebut nama, tersingkir dengan sendirinya. Dan kemudian itu menciptakan celah untuk kemudian KPK diintervensi. Jadi menurut saya sangat-sangat erat kaitannya, karena ketika iklim politiknya sendiri tidak bagus, maka politisi-politisi yang baik ini akan dengan sendirinya tersingkir. Dalam dunia perpolitikan juga ketika mencalonkan pun kadang sudah politisi-politisi yang bagus, yang memang sudah membenahi, yang ingin berkomitmen lah untuk membangun Indonesia, karena adanya politisi-politisi yang buruk ini kemudian menyebabkan mereka kalah di perpolitikan gitu. Jadi saya rasa memang penting sekali ya untuk membenahi iklim politik kita gitu. Karena komitmen untuk iklim politik yang baik akan mendorong kita untuk kemudian hasil pemberantasan korupsi gitu. Mungkin itu saja. Teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya, monggo. Selamat siang, terima kasih. Maaf, nama saya Yuda, saya jurnalis. Pensiunan jurnalis yang jadi jurnalis lagi. Begini, tadi saya setuju sekali dengan statement bahwa korupsi itu ada karena dimulai dari swasta. Satu lagi, ada kepentingan politik di sini. Jadi sudah disampaikan oleh Mbak di depan saya juga di situ. Nah, tadi Pak Irmawan juga presentasi dengan angka-angka itu. Kemudian ada kenaikan skor dari 34 ke 37. Bahkan kenaikan peringkat kita, korupsi semakin tinggi. Nah, angka-angka ini nantinya mau dikemanakan? Karena kita lihat sendiri tahu, korupsi kita semakin parah. Dari tahun ke tahun, dari rezim ke rezim. Rezim yang memerintah menuduh rezim sebelumnya korupsi. Rezim yang korupsi menuduh yang sebelumnya lebih korupsi lagi. Dan itu seterusnya. Kalau kita turun ke bawah. Nah, kebetulan saya pernah kuliah di tetangganya FEB di FIB saya, Pak. Sejarah saya itu. Korupsi ini sudah terjadi sejak zaman dulu, Pak. Sejak Natwar, Perang Pala, abad 16, ketika di Maluku. Perang Pala itu terjadi ya karena kasus korupsi. VOC itu perusahaan swasta. Nah, terjadi korupsi di sini. Terjadi korupsi, ada manipulasi, ada eksploitasi dan sebagainya. Dan ada kepentingan politik Belanda. Kemudian ditumpangi oleh misionaris di sini. Nah, di sini berputar-putar saja. Korupsi terjadi lagi ketika tanam paksa yang diklaim oleh sejarawan-sejarawan berikutnya bahwa tanam paksa itu tidak ada upah. Padahal upah itu ada, tetapi dikorupsi oleh para bupati dan Demang dan sebagainya, sehingga para pekerja tidak mendapatkan upah. Nah, ini terjadi manipulasi yang tidak karuan di dunia politik kolonial waktu itu.
Dan ini berkembang sampai pada zaman presiden pertama, kedua, dan sampai ke 8 ini semakin parah kondisinya. Nah, angka-angka ini sejauh mana itu akan berpengaruh terhadap penekanan skor dan peringkat korupsi di negara kita. Kita bicara negara kita saja, yang sejak zaman dulu sampai hari ini masih korupsi itu masih berjalan terus. Dan saya yakin korupsi ini tidak bisa diberantas ketika sektor swasta masih seperti ini. Saya pernah, Pak, jabatan saya terakhir di perusahaan swasta itu adalah di government relation. Inilah, Pak, yang saya hadapi adalah calon-calon koruptor di pemerintahan, di mana kami swasta dari perusahaan besar, Pak, perusahaan media yang besar saat ini, waktu itu mau mendirikan jaringan televisi di seluruh Indonesia. Kita harus mencari frekuensi. Perusahaan saya adalah government relation. Nah, disinilah ada 3 perusahaan swasta yang lainnya, perusahaan TV yang lainnya yang sedang bersaing mendapatkan frekuensi analog yang waktu itu sangat terbatas sekali jumlahnya. Terjadi persaingan uang untuk menyelesaikan masalah-masalah perolehan frekuensi. Nah, itu salah satu contohnya. Dan sekarang ketika undang-undang penyiaran itu sendiri masih ngendon di Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, yang mana diperbarui lagi, bukan diperbarui, dinetralisir lagi dalam pasal 64 di Omnibus Law. Itu pelaksanaan TV digital. Nah, di sini ada kepentingan swasta dengan government agar TV digital segera diadakan, dilakukan analog ke digital. Itu tekanan-tekanan dari politik di Asia Tenggara sendiri. Nah, saya yakin ketika angka-angka ini kita sampaikan, ya mungkin bagi swasta akan tersenyum. Bagi orang-orang politisi, kontestasi masih seperti ini, syarat dengan kebutuhan uang, ya sudah. Ya kita bermain-main saja dengan angka-angka seperti ini. Itu saja. Ya, yang saya tanyakan sejauh mana riset-riset seperti ini akan berpengaruh pada dunia korupsi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Bagaimanapun juga ini pengalaman di berbagai negara, nggih. Upaya untuk penanggulangan korupsi itu harus muncul dari komitmen dari top, dari atas. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apa yang bisa kami lakukan? Nah, kami tadi akademisi, ya, kami menyajikan bahwa kami hanya warning aja sebenarnya. Kalau kemarin itu dimunculkan hasilnya itu 37, dari 34 kita naik ke 37, ntar dulu. Sebenarnya tidak seperti itu, gitu. Nah, kalau kita pakai yang 8 itu hasilnya ya dari 34 ke 34, kalau hasilnya pakai 7 variabel ya dari 35 ke 35 artinya stagnan. Dan 35 itu tidak tinggi. Kita jauh lebih rendah daripada average dunia ya. Average dunia berapa? 4 berapa itu? 40-an berapa? 49 atau berapa? Itu average dunia. Ya, hampir 50. Nah, ini yang menarik. Jadi seperti tadi saya katakan, nanti mungkin Pak Gunawan bisa menjelaskan ya. Orang sekarang ini kan selalu mengatakan, kita pemerintah menginginkan pertumbuhan ekonomi 8%. Oke, 8%. Tapi pertanyaan saya adalah source of growth-nya dari mana? Kalau kita berbicara tadi capital, human capital, technology, dan kelembagaan, yang paling bisa kita kontrol saat ini, yang dalam genggaman pemerintah, itu adalah kelembagaan. Nah, kelembagaan itu adalah kalau kualitas kelembagaannya dinaikkan, korupsinya akan turun. Apakah korupsinya akan hilang? Tidak. Kami tidak mengatakan korupsi akan hilang. Di negara-negara yang CPI-nya tinggi sekalipun masih tetap ada korupsi. Tetapi pertanyaannya adalah bisa nggak korupsi itu diminimalisasi? Itu pertanyaannya yang lebih tepat. Mungkin Pak Gunawan bisa berkenan untuk menjelaskan tuh terkait dengan growth, source of growth, monggo. Sumber dari pertumbuhan ekonomi mungkin bisa dijelaskan oleh beliau. Mungkin saya singgung dari sisi efisiensi aja ya. Tadi kan Pak Rimawan udah bilang sumber dari pertumbuhan ekonomi ada modal, ada human capital, ada
teknologi, ya, kemajuan teknologi, dan yang terakhir adalah aspek kelembagaan. Kalau kita melihat ekonomi pasar, di sana ada yang namanya harga. Harga adalah sebuah sinyal, atau dia juga memberi insentif ya. Jadi harga itu fungsinya untuk membantu alokasi sumber daya di dalam perekonomian, ya. Dan tujuannya kan adalah kita ingin mencapai efisiensi. Jadi harga itu bisa membantu alokasi sumber daya itu sedemikian rupa sehingga efisiensi tercapai. Jadi sumber daya akan mengalir kemana ya tempat atau penggunaan yang maksimal, produktif, ya. Nah, tapi karena ada korupsi, ya korupsi ini akan menyebabkan adanya biaya transaction cost, dan pada akhirnya nanti semisal proyek pembangunan infrastruktur nanti yang dapat bukan perusahaan yang produktif atau perusahaan yang paling efisien, tapi yang dapat adalah perusahaan yang sanggup suap, begitu. Nah, jadi nanti pada akhirnya karena efisiensi tidak tercapai, alokasinya tidak mengalir kemana produktif, tapi kemana orang yang bayar suap, pada akhirnya ya output perekonomian menjadi terhambat. Sehingga pada akhirnya nanti berakhir juga di pertumbuhan ekonominya pun ikut terhambat. Itu aja sih. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari audiens, dari mana? Dari Zoom? Mumpung ada. Hierarki senioritas atau jabatan kemudian menjadi bibit-bibit, ya itu bisa saja tergantung pada bagaimana aspek kelembagaannya gitu. Jadi di hierarki senioritas di Jepang itu juga ada, tapi di Jepang itu kalau orang teridentifikasi sebelum lagi korupsi itu sudah melakukan kesalahan aja itu sudah mundur. Nah, kalau di Indonesia biasanya nggak mundur-mundur. Ini faktanya kan begitu ya. Saya belum pernah lihat ada, wah ini saya salah kemudian mengundurkan diri, itu biasanya belum ada. Baik Bapak Ibu, mungkin itu dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini. Terima kasih atas partisipasinya dan kehadirannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.